Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waode Novrenala Watiata. Saya dari Prodi Piawud semester 6 kelas A, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Tujuan Pendidikan Quran Surah Al-Imran ayat 138 sampai 139. Surah Al-Imran adalah surah ketiga dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 200 ayat dan termaksud dalam surah Madaniyah. Dinamakan Al-Imran karena memuat kisah keluarga Imran, yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa, persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mujizatnya, serta disebut pula kelahiran Maryam binti Imran, yaitu ibu dari Nabi Isa. Nah, surah Al-Imran ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah karena dua surah itu dinamakan Az-Zahrawan atau dua yang cemerlang, karena kedua surah ini meliputi hal-hal yang menurut apa yang disampaikan Al-Quran disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa dan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Quran Surah Al-Imran turun setelah Quran Surah Al-Anfal dan sebelumnya Quran Surah Al-Ahzab. Dalam susunan mushaf, ia berada pada urutan ketiga setelah Quran Surah Al-Baqarah dan sebelumnya Quran Surah An-Nisa. Isi kandungannya secara umum berkaitan dengan keimanan, hukum-hukum, dan kisah-kisah. Penjelasan tafsir surah Al-Imran ayat 138. Pada ayat 138 ini menjelaskan bahwa penuturan yang telah lalu tersebut merupakan penjelasan tentang keadaan umat manusia sekaligus sebagai petuah dan nasihat bagi orang yang bertakwa dari kalangan mereka. Petunjuk ini sifatnya umum bagi seluruh umat manusia dan merupakan hujah atau bukti bagi orang mukmin dan kafir, orang yang bertakwa atau fasik. Ahmad Matafa Al-Maraghi dalam tafsirannya menjelaskan, Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan petuah yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa karena mereka orang yang mau mengambil petunjuk dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Mereka juga mau mengambilnya sebagai pelajaran dalam menghadapi kenyataan yang sedang mereka alami. Orang mukmin sejati adalah orang yang mau mengambil hidayah dari Alkitab dan mau menerima penyuluhan nasihat-nasihatnya. Haza bayanul li'innasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini penjelasan bagi manusia, yaitu suatu petunjuk dan nasihat yang melembutkan jiwa orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran dan apa yang telah kami ungkapkan merupakan penjelasan bagi manusia. Di samping itu juga menjadi pedoman, pegangan, dan penjelasan bagi semua muttaqin yang mengambil manfaat dari petunjuknya. Kemudian, tafsir Al-Imran ayat 139. Pada ayat 139 memberitakan bahwa janganlah kalian merasa lemah dalam menghadapi pertempuran dan hal-hal yang diakibatkan olehnya, seperti membuat persiapan dan mengatur siasat perang lantaran luka dan kegagalan dalam perang Uhud. Janganlah kalian bersedih atas orang-orang yang mati selama perang tersebut. Bagaimana perasaan lemah dan sedih menimpa kalian, sedangkan kalian merupakan orang-orang yang berada di atas angin. Sunnatullah telah menerapkan pada saat terdahulu bahwa akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa tidak pernah menyimpang dari sunnahnya. Nah, penjelasan Hamka dalam tafsirannya terkait surah Al-Imran ayat 139 menjelaskan bahwa setelah perang Uhud yang telah menewaskan 70 mujahid fisabilillah antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri dan Nabi Muhammad.
Kelihatanlah kelusuhan, lemah semangat, dan duka cita. Maka datanglah ayat ini. Angkat mukamu, jangan lemah dan jangan duka cita. Sebab suatu hal yang masih ada padamu, modal tunggal yang tidak pernah dapat dirampas oleh musuhmu, yaitu iman. Jikalau kamu benar-benar masih mempunyai iman dalam dadamu, kamulah yang tinggi dan akan tetap tinggi sebagai iman. Sebab itulah pandumu menempuh zaman depan yang masih akan mau dihadapi. Bagaimana hati dan jiwamu dihinggapi perasaan lemah dan risau, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi derajatnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud dengan larangan kita bersifat lemah adalah larangan kita membiarkan diri dipengaruhi sifat-sifat yang lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita menyiapkan pembekalan yang cukup saat akan berangkat perang dengan semangat yang membara, sambil bertawakal kepada Allah. Pernyataan wa antumal alauna, kamu lebih tinggi, mengandung kabar gembira bahwa para mukmin kelak akan memperoleh kemenangan dan kesuksesan. Kemudian, tujuan pendidikan Islam. Muhammad Abduh menjelaskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai yaitu mencakup aspek kognitif atau akal seperti afektif, moral, dan spiritual. Dengan kata lain, terciptanya kepribadian yang seimbang, yang tidak hanya menekankan perkembangan akal, tetapi juga perkembangan spiritual. Sehubungan dengan itu, Quraisyah pendidikan Islam adalah pencapaian tujuan yang diisyaratkan dalam Al-Quran, yaitu serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang pendidik dalam membantu anak didik menjalankan fungsinya di muka bumi, baik pembinaan pada aspek material maupun spiritual. Dr. Zakia Daraja mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola takwa. Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya, serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesamanya. Dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan akhirat nanti. Tujuan pendidikan Islam mempunyai cakupan yang sangat luas baik secara material maupun secara spiritual. Pendidikan Islam tidak hanya melihat bahwa pendidikan sebagai upaya mencerdaskan semata, melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya. Bahkan pendidikan Islam berupaya menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah. Perbedaannya adalah kadar ketakwaannya sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif. Akhirnya, tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia-manusia yang beriman dan berpengetahuan dan saling menunjang satu sama lainnya. Jikalau tidak, dapat dinyatakan sebagai kebodohan baru. Pokok kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 138 sampai 139. Ulama tafsir mengatakan bahwa maksud ayat 138 ini adalah memperingati kaum muslimin bahwa kekalahan mereka pada perang Uhud adalah pelajaran bagi orang-orang Islam tentang berlakunya ketentuan sunnah Allah itu. Mereka menang pada perang Badar karena mereka menjalankan dan mematuhi perintah dari Nabi. Pada perang Uhud, mereka pun hampir saja memperoleh kemenangan, tetapi oleh karena mereka lalai dan tidak lagi mematuhi perintah Nabi, akhirnya mereka diserang tentara musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya, sehingga banyak korban dari kaum muslimin dan Nabi sendiri menderita luka dan pecahlah satu giginya. Ia adalah penerangan bagi manusia secara keseluruhan. Ini adalah kutipan peristiwa kemanusiaan yang telah jauh berlalu, yang manusia sekarang tidak akan dapat mengetahuinya kalau tidak ada peperangan
kalau tidak ada penerangan yang menunjukkannya. Akan tetapi, hanya segolongan manusia tertentu saja yang mendapatkan petunjuk di dalamnya, mendapatkan pelajaran, mendapatkan manfaat, dan menggapai petunjuknya. Mereka itu adalah golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena yang mengandung petunjuk ini tidak dapat ditangkap dan dicerna kecuali dengan hati yang beriman dan terbuka untuk menerima petunjuk. Nasihat dan pelajaran yang berharga itu tidak dapat dimanfaatkan kecuali oleh hati yang bertakwa, tanggap terhadapnya dan bergerak dengannya. Maka, bagi manusia dengan sedikitnya pengetahuan tentang yang hak dan yang batil, tentang petunjuk kesesatan dan kebenaran dengan tabiatnya yang terang dan jelas, tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar, hanya saja antusiasme manusia terhadap kebenaran hanya sedikit, dan sedikit pula kemampuan memilih jalan kebenaran itu. Hal itu disebabkan antusias terhadap kebenaran dan kemampuan memilih jalannya itu tidak didorong oleh iman, sedangkan yang dapat memeliharanya adalah takwa. Oleh karena itu, penetapan itu disebutkan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Disebutkan nasnya dalam Al-Quran bahwa di dalam kitab ini terdapat kebenaran, petunjuk, cahaya, nasihat, dan pelajaran. Semua itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itulah yang melapangkan hati untuk menerima petunjuk, cahaya, nasihat, dan pelajaran, dan menghiasi hati sehingga terasa indah untuk memilih cahaya dan petunjuk itu serta memanfaatkan nasihat dan pelajarannya. Juga untuk bersabar dan tabah dalam menanggung beban derita dalam menempuh jalannya.